Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu bersama Ayahanda Profesor Dr. Adang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan dengan tema kita, wacana sertifikasi dai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di segmen terakhir ini kita juga kembali mendengarkan bagaimana pandangan persyarikatan tentunya terkait dengan sertifikasi dai, dan juga ada masukan dari sejumlah pihak jika memang ada wacana sertifikasi dai, tentu ormas-ormas Islam juga perlu dilibatkan. Ini juga berkaitan dengan masukan-masukan yang akan diberikan oleh ormas-ormas keislaman, dan juga bicara tentang bagaimana penguatan moderasi beragama ini menjadi efektif jika sertifikasi dai ini juga dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana Ayahanda? Ya, jadi sekali lagi Ananda, ya kita bukan sertifikasi tapi semacam training, peningkatan wawasan pengetahuan bagi dai, ya, baik pengetahuan teknis maupun pengetahuan kebangsaan. Pengetahuan teknis itu berupa pengetahuan terbarukan bahwa sekarang ini sudah zamannya berubah, bukan zaman lagi fisikal organik, tetapi virtual digital sekarang itu. Oleh karena itu, dai-dai itu sekarang harus bermain di dunia digital. Itu mungkin perlu semacam penerangan, pembinaan kepada dai-dai seperti itu. Yang kedua, mereka tadi lebih diberikan pengetahuan terbarukan berkenaan kehidupan kebangsaan ini, tentang Pancasila, tentang pembangunan, tentang kehidupan sosial, tentang budaya. Saya kira itu penting ini pembinaan seperti itu, termasuk wawasan nasionalisme mereka, agar jangan sampai dai-dai itu menjadi radikal. Tapi kalau hanya sertifikasi, lulus dan tidak lulus, mau bagaimana si dai itu memperbaiki diri itu nggak ada tempat, nggak ada lewasa. Itu harus diketahui bahwa bangsa kita ini bangsa yang malas untuk membaca. Sekali lagi, saya kira perlu peningkatan pengetahuan itu tidak hanya dengan baca, karena baca mereka ternyata rendah. Yaitu harus dengan cara oral, yaitu pembinaan, training, dan semacam pendidikan, ya, untuk para dai itu ditambah. Yang kedua, menurut saya kita ini dai-dai itu kan tersebar, ya, di seluruh Indonesia, ada di bawah berbagai naungan ormas maupun lembaga-lembaga. Itu pemerintah harus proaktif mendekati ormas-ormas itu agar ormas itu mau seirama dengan pemerintah. Coba bicara dulu dengan Muhammadiyah, bicara dulu dengan NU, bicara dulu dengan Persis, bicara dengan Al-Isyad, bicara dulu dengan LDII, bicara dengan yang lain. Kita bicarakan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas pengetahuan dai itu, baik pengetahuan teknis, keagamaan, maupun pengetahuan tentang kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Saya kira penting itu kalau yang namanya pembinaan itu, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi kan ujungnya, ya, ujungnya konsekuensi. Ada itu punya harus konsekuensi, menurut saya. Itu menurut saya Ananda, ya, seperti itu. Baik, nah ini poin soalnya yang berkaitan dengan penguatan moderasi beragama yang menjadi fokus pemerintah, dan juga ini sudah lama menjadi fokus persyarikatan, bagaimana moderasi beragama kita terapkan dalam wujudkan Indonesia berkemajuan, Islam berkemajuan. Dan ini juga berkaitan tentang sertifikasi dai tadi, memang lebih urgensi itu adalah pembinaan, ya, tadi. Ya, pembinaan. Dari Kementerian Agama mewacanakan tes wawasan kebangsaan, artinya kalau kita merujuk yang kemarin kan tes, ada yang lolos tes, ada yang tidak lolos tes. Ya, ya. Untuk dai ini tidak efektif, artinya lebih kepada itu pembinaan. Ujungnya, ya, itu ujung. Ya, betul seperti itu, Nanda, ya. Saya kira kita itu moderasi beragama itu penting ditanamkan pada semua orang, ya, semua umat beragama. Jangan sampai ada radikalisme, ada terorisme, ada orang-orang yang anti terhadap nasionalisme. Saya kira penting, ya, untuk mewujudkan kerukunan hidup di negara kita ini. Seperti itu.
Baik ya, terkait poin-poin mungkin yang perlu kita sampaikan juga kepada pemerintah, pandangan persyarikatan tentunya untuk ikhtiar penguatan moderasi beragama. Yang pertama untuk pemerintah, untuk dai-dai kita, penceramah-penceramah di seluruh tanah air, dan juga tentu bagaimana pemerintah mestinya untuk menghadirkan para dai-dai yang berkualitas yang mampu menyuarakan moderasi beragama dengan tentu hadirnya wawasan kebangsaan ya. Ya, saya kira pertama kepada pemerintah, coba itu juru penerang agama atau dai-dai pemerintah yang digaji itu ditingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, sehingga mereka bisa melampaui dai-dai yang freelance, yang bebas itu. Sebab kalau dai-dai pemerintah tentu ya isinya atau kehidupannya, materi dai-nya disesuaikan dengan apa yang dikehendaki pemerintah. Tapi kalau seperti sekarang, juru penerang agama itu kok tidak ada gitu, seperti wujud keadamihi ada tapi tidak ada, karena oleh masyarakat tidak dirasakan keberadaannya seperti apa. Yang muncul itu kan dai-dai yang profesional, dai-dai yang freelance ya, yang di bawah ormas maupun yang mereka bebas seperti UAS itu kan mereka dai-dai hebat tanpa mereka keterikatan pada pemerintah sedikit pun. Mereka bebas saja ngomong seperti itu. Yang kedua, bagi dai-dai itu sendiri, cobalah menempa diri, terus kita belajar wasma'u wa ati'u, terus dengarkan dulu. Jadi sekarang itu kan zaman sudah berubah, tolonglah rada melek sedikit ya, karena audiens kita itu, mad'u kita itu sekarang sudah berubah cara belajar agamanya. Kalau dulu mungkin mendengarkan dai langsung di Majelis Taklim, sekarang kan sudah tidak ke Majelis Taklim. Mereka adalah dengan belajar dari online, belajar dari media-media sosial. Coba mereka lebih bermain, lebih hebat lagi di dunia itu. Yang sehingga dai-dai itu bisa memberikan warna pada kehidupan bangsa ini. Dan yang terakhir pada perserikatan, kebetulan saya juga sekarang ketua pembina bidang tabligh di samping MPI ya, saya ingin di perserikatan ini juga tumbuh dai-dai yang bisa diterima masyarakat luas ya, tidak hanya perserikatan. Terus terang saja, dai-dai kita ini dai-dai elitis ya. Mohon maaf kepada para dai, artinya diterimanya di kalangan kita sendiri, di kalangan orang Muhammadiyah sendiri. Padahal yang kita inginkan, kita menginformasikan Islam berkemajuan kepada seluruh manusia, ya, kepada salayak. Kalau orang Muhammadiyah kan sudah tersadarkan, mereka sudah mengakui Islam berkemajuan. Sekarang halayak itu belum. Oleh karena ini penting ya, sekali lagi Muhammadiyah dan Muhammadiyah untuk menyebarkan, dan menurut saya kemampuannya harus ditingkatkan lagi sehingga bisa menjadi mubalik yang handal, terkenal dan populer. Saya kira itu mungkin Ananda ya. Baik ya, mungkin terakhir, apalagi juga tadi bicara tentang teknologi, bagaimana dai juga harus mampu dan kompeten tentunya mengimbangi minimal bagaimana perkembangan teknologi sebagai salah satu medium dakwah. Dan terakhir mungkin himbauannya untuk masyarakat pemirsa TVMU ya, Anda dalam rangka menyikapi wacana sertifikasi dai yang telah digulirkan oleh pemerintah. Ya, saya kira untuk kita orang-orang masyarakat luas ya, kita kan memilih dai itu bukan memilih dai bersertifikat, tapi memilih dai adalah yang betul-betul memberikan informasi tentang keislaman, ya, tentang kehidupan kita, sehingga kita memperoleh pengetahuan agama yang bagus, yang bisa diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak peduli ada sertifikat tidak sertifikat, itu bukan urusan kita. Saya kira itu analis. Baik Yanda, terima kasih atas pemaparan dan waktunya berkaitan dengan tema kita. Catatan akhir pekan kali ini bicara tentang wacana sertifikasi dai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga poin-poin tadi telah Yanda sampaikan bagaimana urgensi yang perlu diperkuat adalah lebih kepada
peningkatan literasi wawasan kebangsaan kepada para dai untuk semakin berkemajuan, kompeten, dan ini lebih konkret dalam rangka penguatan moderasi beragama. Sekali lagi terima kasih Ayanda atas waktu dan kesempatannya, dan pemirsa terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema-tema menarik berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan bersama saya Isa Marsha dan Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Akhir kata saya Isa Marsha dan genap kerabat kerja yang bertugas undur diri dari depan Anda. Bila fisabilillah fastabiqul khairat wa nasrun minal faton qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.